Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang kami hormati, yang berbahagia semuanya yang ada di sini, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Seluruh para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan juga host kita yang paling ganteng di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kenapa kita sering merasa gagal dan berantakan karena kita sering lupa kepada Tuhan yang telah mengendalikan. Pernah nggak kita ngerasa hidup kita ini berantakan? Hidup kita ini kayak gagal? Itu karena kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Coba kalau kita menikmati kehidupan kita sendiri dan benar-benar kita percayai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengendalikan kehidupan kita, maka no side to problem. Tidak ada yang akan mengatakan bahwa hidup ini adalah masalah. Karena sesungguhnya hidup ini adalah anugerah. Anugerah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pembahasan kita pada hari ini, yaitu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari 3 ayat ini, Bu, kita bisa melihat bahwa ternyata peran Tuhan di dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Yang pertama yaitu Allah sebagai Rabbun. Yang kedua Malikun. Yang ketiga Ilahun. Yang ternyata ketiga istilah tersebut memiliki definisi makna dan fungsinya yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu Rabbun, Allah sebagai Rabbun, Tuhan yang bermakna Tuhan, berfungsi untuk mendidik. Makanya di dalam dunia pendidikan, dunia akademis itu dinamakan sering tarbiyah. Berasal dari kata Rabbun, pendidikan. Bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah pendidikan dari Tuhan kita. Kalau kita bilang sekolah ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler ya. Tapi ternyata ada universitas kehidupan yang di situ dosennya, profesornya, gurunya langsung pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu. Kalau kita sekolah, kalau mau tes kita harus belajar dulu, Bu. Tapi ternyata di dalam kehidupan kita, Allah sebagai Rabbun, kita itu setiap detik, setiap menit, setiap hari adalah belajar. Belajar bagaimana sabar.
belajar bagaimana hati kita jembar. Tahu hati jembar, Bu? Jembar. Luas. Seluas apa, Bu? Samudra. Seluas cintaku padamu. Iya. Yeah. Jadi kita senantiasa belajar dalam kehidupan untuk apa? Supaya kita nanti lulus di dalam ujian kehidupan yang menilai adalah Allah langsung. Tetapi ternyata kita sering merasa berantakan, sering merasa kacau karena kita salah mencari nilai, yaitu nilai dari manusia. Padahal nilai yang sesungguhnya adalah dari sang pendidik utama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita lebih takut pada dosen kita, lebih takut pada bos kita, lebih takut pada suami kita, lebih takut pada, ada yang takut istri, Pak? Maka kita sering lalai kepada Allah Subhanahu. Pertama, Allah sebagai Rabbun yang mendidik kita sebenarnya di dunia ini untuk menjadi manusia yang sempurna, artinya insan kamil. Yang kedua, Allah sebagai Malikinas yang merajai. Malikinas, Malik itu raja. Kalau Allah raja, maka manusia adalah hamba. Tapi kita sering menjadi hamba yang seolah-olah menjadi raja. Kalau meminta kepada Allah kita suka Siapa yang suka maksa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah kabulkan. Seorang hamba perintah-perintah Tuhannya. Kalau kita berdoa kita suka maksa, padahal Allah Malik itu raja. Raja kenapa bisa diperintah oleh hamba? Ya tidak bisa. Maka jadi hamba, jadilah hamba yang budiman, yang berakhlakul karimah, punya adab kepada rajanya, punya tata krama dan sopan santun dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah sebagai Ilahinas, Tuhan. Tuhan memiliki makna spiritual di dalam hati kita, di mana ketika kita mengakui bahwa Ilahinas, maka kita sudah benar-benar merasa bahwa Allah itu adalah diri kita. Loh, naudzubillah ya, kalau sampai memiliki pemikiran aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Tetapi kita adalah pantulan dari keberadaan Tuhan. Adanya alam semesta ini adalah bukti daripada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah. Bu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tadi udah dibahas oleh Ustazah Inaratul Ain. Tadi kita sudah mendengarkan banyak kajian dari guru-guru kita ya, ada 2, tapi ayatnya masih banyak yang akan kita bahas. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya Ibu. Bapak, ya silakan Ibu. Bismillah, hati-hati Bu. Mic-nya aja lupa. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Urus Priyanti. Ibu Urus Priyanti, silakan bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Ustazah. Silakan. Bagaimana caranya menerima takdirnya yang tidak sesuai dengan harapan kita? Rasa kehilangan ya, kehilangan semangat hidup. Ya, itu solusinya seperti apa? Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Jadi bagaimana rasanya menerima takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Kita udah berdoa, udah minta, ternyata belum dikabulin ya. Terus gimana caranya untuk mengatasi perasaan tersebut, rasa kecewa tersebut? Silakan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Silakan Ustazah. Izin Mas David. Ya. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu, ya, saya mau tanya dulu pada ibu-ibu semua yang ada di sini, pada gerah nggak sih Bu? Ya. Gerah ya, gerah banget. Maka boleh nggak saya minum aqua dulu nih, biar acara kita ini makin adem.
adem. Boleh. Ya, mohon izin ya Bu. Alhamdulillah. Silakan Ustazah. Baik Bu, kalau udah mulai nggak fokus karena gerah kayak begini, biar badan, pikiran tetap adem, udah pasti Aqua solusinya, ya nggak Bu? Iya. Sekarang Aqua hadir lewat campaign Kaum Adem, biar setiap momen tetap terasa adem bareng Aqua. Kenapa begitu Bu? Karena hanya Aqua yang mengandung mineral alami sehingga Aqua tetap terasa dingin walaupun nggak didinginin dulu. Keren ya Bu ya? Oke, jadi jangan lupa selalu minum Aqua biar cairan tubuh tetap terjaga dan aktivitas tetap adem. Aqua dingin alaminya, ademin kamu. Nah, kita lanjut jawab pertanyaan tadi ya Bu. Ya, silakan Ustazah. Tadi pertanyaannya apa Mas David? Gimana caranya mengatasi perasaan pada saat doa kita tidak sesuai dengan takdir Allah? Kita sudah mengharapkan ini tapi ternyata Allah belum mengabulkan. Nah, gimana rasanya mengatasi rasa kecewa dalam hati? Baik, kita validasi dulu. Kita validasi rasa kecewa itu. Oke, setiap manusia punya perasaan yang harus kita akui. Oke, saya kecewa. Kalau kita sudah tahu bahwa kita kecewa, maka kita cari solusinya. Solusinya adalah menerima. Karena tadi kan permasalahannya tidak menerima kan? Ya, solusinya adalah dengan menerima. Setelah kita validasi, kemudian kita terima. Kalau masih nggak bisa nerima Ustazah, gimana ini Ustazah? Sekarang kita ubah sudut pandang. Mungkin kalau kita nggak menerima, itu kita punya sudut pandang dari sebelah kiri. Berarti kita ubah sudut pandang dari sebelah kanan. Orang yang nggak menerima berarti menggunakan sudut pandang suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ubah sudut pandang ke kanan dengan cara yaitu husnudzon billah, bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, suka tidak suka, pasti memiliki hikmah yang luar biasa. Jadi penerimaan itu akan muncul ketika kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan husnudzon billah, dan ilmu yang paling kita kenal tetapi sulit untuk diamal yaitu ilmu syukur. Yaitu ketika kita menjalani kehidupan sulit bagi kita untuk bersyukur. Padahal la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur akan ditambah. Kita kenapa kok hidupnya enggak nambah-nambah enak? Karena enggak mau syukur. Kalau syukur insya Allah nikmat selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Bu. Udah jelas? Jadi ya kalau kita doa ternyata belum sesuai dengan keinginan kita, ya yakin bahwa itulah jawaban dari Allah. Karena Allah yang terbaik buat kita, tinggal kita belajar menerima. Dengan cara apa Bu? Kalau bahasa saya Bu ya, istilahnya dikunyah-kunyah dulu. Kalau makan cabai dikunyah pedas ya Bu awalnya. Lama-lama gimana? Nambah enak. Apalagi kasih ikan asin katanya enak banget. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi bicara tentang kehidupan, bicara tentang surah An-Nas hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.